saking ya maraknya tuh jadi pelabuhan sekarang. Merak. Kok lu cepet banget sih? Bahkan kata Menteri Kominfo aja, itu tuh nggak bakal menang tau. Apanya 100% main judi itu katanya kayak punya ketertarikan sama orang-orang yang foto sama KTP. Oh my god. Sekarang pinjol itu rata-rata didominasi sama orang yang dipakai buat judi online. Rumah nih misalnya nih, yang lain udah pada cabut, itu kayak digedor-gedor. Wah gila nih orang, gue dijadiin jaminan padahal kita nggak kenal banget. Aduh, pusing bro. Kalah lagi bro, kenapa? Ini rungkat nih lagi nih, aduh. Aduh, gue juga kemarin habis rungkat. Aduh, pusing banget ya. Iya ini gimana caranya? Punya ide nggak nih? Pakai habis nih duit nih. Gue juga bingung, gue juga kemarin habis rungkat nih. Iya gimana? Habis rungkat mulu gimana nih? Solusi. Oh, gue punya ide. Kita pinjol aja gimana? Pinjol, Yoi. pinjam online gitu. Iya, modalnya KTP doang. KTP. Iya, Langsung tuh dapat duit. bisa langsung kan KTP nih. Hah? Langsung cair duitnya. Bisa. Iya, Itu gimana caranya? langsung aja. Lo ada KTP nggak? Nggak ada lagi. Oh, ada. KTP digital bisa? Boleh, nggak? boleh. Boleh ya? Iya. Coba aja. Aplikasi ya? Yoi. Atau di aplikasi download ya dulu ya? Nah ini nih. Kebiasaan deh kan. Rungkat tuh mereka pasti tuh. Pinjol. Untung gue udah kelar, udah tobat gue. Iya, untung udah tobat ya. Dulu kayak gitu juga kan? Iya dulu kayak gitu gue. Ada lah Sobat Negriku, langsung aja kita ngobrolin kali ya tentang pinjol yang diputerin lagi buat judi online. Ya rungkat deh. Listen Teras Negriku. Oke Sobat Negriku, balik lagi di podcast Lisan Teras Negriku, ngobrol asik tentang negeri dari terasnya Indonesia barengan sama Nandika pastinya di sini. Kita di sini udah kedatangan yang menemani saya ada Diba di sini. Boleh perkenalkan dulu Diba sama. Halo semuanya Sobat Negriku. Oh, iya. Dan hari ini kita juga kedatangan narasumber. Dia ini merupakan Duta Judi Online Coy. Indonesia. Wow, luar Coy. biasa. Nggak ada duta judi online Indonesia. Please welcome Lutfi, tepuk tangan dulu guys. Perasaan gue tuan rumahnya kenapa gue yang di prison ya? Oh Iya, iya, nggak harusnya apa-apa. lo ya. Iya, makanya. Yang Tapi kan kita. di sini kan kita namu ya sekaligus kan buat numpang syuting nggak apa-apa ya Pak. Nggak ya? apa-apa. Iya. Mau Tapi- minum apa? Mau minum. Lu udah sendiri, jangan dong. Jangan dong. Jangan. Gitu. Tapi Lutfi ini adalah salah satu influencer yang cukup menginfluence banyak orang Banyak ya. Cie. orang. Semoga ya. Bener. Cie. Enggak jangan kayak gitu apa sih? Tapi hari ini kita bakal ngebahas tentang judi online ya. Benar. Ini kan udah marak banget gak sih di Indonesia? Benar. Saking ya kan? maraknya tuh jadi pelabuhan sekarang. Merak. Kok lu cepet banget sih? Nggak cepet nggak makan kita kak. Oh iya bener. Mainnya kayak gitu ya Mainnya kalau sama gitu. Emil ya. Iya. Gila, Bukan keren. Emil, Lutfi. Oh iya Lutfi, iya. Gue tapi- kadang suka kebalik-balik. Kebalik-balik maaf ya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah pinjol tuh ada lagunya loh. Apa? Siang malamku selalu menetap untuk pinjol. Itu online. Nggak ada Online. pinjamannya sih, ada online. Ada online ya doang. Ada Iya, online iya. doang. Terus? Gua Oke. ada sih sebenarnya. Apa juga? Coba. Asli ada pinjol, tapi kita langsung aja masuk ke itu. Gue tahu lagi. Yang kemarin Gue tuh, tahu lagi. Oh my god. kan emang di pinjol Indonesia tuh Iya. emang banyak banget Benar, ya benar. impact-nya ya Benar, gitu ya. benar. Apalagi kalau kita ngebahas tentang Gen Z gitu ya. Kan Benar. kebanyakan mereka pinjol buat judi, terus habis itu buat nutupin judi dia pinjol lagi gitu. Benar. Nah, tapi kalau di sini gue penasaran sama ada di Indonesia berita yang lagi rame banget di tahun ini tuh katanya bahwa di Indonesia tuh Ya. setahu gue kerugiannya tuh bahkan sampai mencapai 321 triliun. Wow. Padahal ini tuh udah ada lagunya juga loh. Gue Apa baru tuh? kepikiran Apa soal judi ini ya. Apa-apa? Tak judi berteman dengan rakyat jelata. Tak jadi. Tak sudi. Tak sudi ya? Makasih ya. Yang alay gue doang nih sobat inbox Tasudi. kayaknya. Tasudi itu Lu kan Tasudi. Hamza Upai lagunya Iya. gitu. Tapi kayaknya kalau kita lebih seru lagi kita tonton dulu kali ya videonya ya. Boleh, Ada boleh, video boleh. atau berita yang bisa di-share juga ke Sobat Negriku Ya. gitu ya biar percaya apakah bener sih emang sampai 321 triliun gitu. Boleh kali kita nonton dulu videonya. Nonton video berikut ini. Let's go. Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebutkan bahwa Indonesia saat ini darurat judi online dengan besaran transaksi judi online yang mencapai 327 triliun rupiah. Melihat kondisi tersebut, Budi menyebutkan dalam kurun waktu 1 minggu, Presiden Jokowi akan membentuk satuan tugas terpadu. Sementara itu, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, pihaknya telah memblokir 5.000 rekening bank terkait dengan laporan judi online dalam beberapa bulan terakhir. Negara ini harus serius lah. Ini peringatan nanti seminggu lagi lihat aja ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Tunggu aja.
Kalau perlu ditangkap aja tuh bandar-bandarnya ya. Kutip kata Menkominfo, tangkap aja bandar-bandar judi online itu. Jadi penguatan apa lagi? Yang penting langkahnya, ini langkah menyelesaikan ini secara efektif gitu loh. Karena kalau cuma satu lembaga, misalnya Kominfo doang, nggak bisa. Kalau Polda kita cuma naik down doang, situsnya, blokir rekeningnya, OJK juga nggak bisa lebih lanjut, membukukan nggak bisa lagi gitu loh. Mesti aparat penegak hukum kan, kepolisian, kejaksaan, paham nggak maksudnya? Jadi makanya harus bersama semua kementerian lembaga, bukan yang nggak bisa, wewenangnya kan terbatas. Dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang Ini melibatkan OJK juga ya? Iya. Ternyata gue pengen juga ikutan, jadi tapi nunggu hujan dulu. Ojek payung. hujan. Ojek Iya, payung. Ojek payung. Oke. Aduh, itu bukan Tapi- OJK dong. OJK kan ini kan OJK ini, otoritasnya. OJK. Otoritasnya. Tapi kalau menurut kalian tuh sebenarnya roots-nya tuh dari mana sih? Kenapa tuh pinjol masih marak banget di Indonesia dan nggak berhenti-berhenti gitu? Kayak susah banget kayaknya diberantas. Kalau Why? ngomongin akar ya, sebenarnya kita lihat lagi ini akarnya akar tunggang atau akar serabut? Bukan dong, itu kan tumbuhan. Itu tumbuhan. Lucu ya. Aslinya juga lucu Cepet ya. Asli lucu ternyata ya. Keren loh dia Menurut loh. lo apa Kak Dika? Menurut lo gimana? Gue sih karena Lo kan paling wise nih di sini nih. bukan paling wise. Soalnya kenapa? Dia paling banyak wawasannya karena dia dulu pernah pinjol juga. Oh, Dia beneran? mantan orang pinjol dulunya. Gitu. Gue yang iklanin. Lo yang iklanin juga ya? Iya. Kayak kalau orang sering nonton YouTube nih zaman dulu ya, 2020, kayak sekelibet pernah ngeliat muka gue Ah, pas demi apa ini lo? Jangan Coba gitu. buka, coba buka. Gue serius nggak sih? beneran baru nyadar. Lu baru gondrongin rambut. Iya, betul. Oh my god. Gondrong tapi nggak segini. Iya, Lu iya. segini doang. Lu pernah lihat jangan-jangan? Pernah. Ah, serius lo? Apa dia Bohong, berambutan lo. ya? Yang luar negeri kan? Iya, iya bener. Iya tahu. Tapi gue tuh kayak nge-disassociate itu kan beda banget. Lebih mirip Petra Sihombing sekarang kan? Iya. Iya, banyak ya. Petra Sihombing, apa Elo Elo, Sumendra. apa. Elo, Elo gantangan Sumendra Elo botak sih. by the way. Oh iya, Iya, maaf. bener. Kalau dikasih wig ya. Oke, back to the topic. Jadi gimana Iya. kalau menurut Kalau- lo roots atau akarnya tuh dari mana sih Tapi sebenarnya? actingnya sekarang lebih luwes ya. Kayaknya kaku banget soalnya. Iya bener. Iya kan bener. Iya, Jam pokoknya zaman terbang itu. jam terbang. Iya, jam itu kan jam tuh. itu. Zaman itu gua iklan pinjol itu karena lagi marak-maraknya kan. Ya waktu mungkin terbutakan dengan uang kali ya waktu Iya. itu ya. Memang banyak juga baru masuk ke Indonesia dan mereka agensi-agensinya juga nge-blast gitu banyak untuk mempromoin judi online ini. Nah, Iya. menurut gua awalnya itu sebenarnya kan zaman dulu juga kita kayak nggak pernah nemuin deh judi online Iya. yang cepet-cepet Belum- instan gitu kalau belum lu menang. teredukasi ya. Tapi Iya. sekarang mungkin orang-orang yang perusahaan dari pinjolnya itu sendiri sudah mulai bebas untuk mengiklankan atau Yes. promosi, deposit atau apalah dengan promo-promo dia yang di WA sama kita dan dia mengumpulkan data. Terus kita dengan bebasnya mereka bisa nge-blast ke nomor-nomor yang ada di Indonesia gitu. Yes. Jadinya dengan promo-promo mereka, dengan template mereka, orang-orang khususnya menengah ke bawah gitu ya, mereka tertarik banget gitu untuk Benar. gue bisa dapat gue ngedepo 50.000, ternyata hari ini gue bisa dapat 200.000 dan bener gitu. Awalnya kayak Iya. gitu. Iya, Adiksinya iya. kan sama kayak narkoba, cuman beda ya. Kalau narkoba Benar. kan kadang orang nggak malu ya, tapi kalau ini kan efeknya jadi lu malu mulu gitu sama Benar, keluarga benar. lu, sama saudara lu segala Iya. macem. Menurut gue rootsnya dari situ sih. Iya, iya, Punya iya. kebebasan di Indonesia yang pertama kali masuk dan untuk kelas menengah ke bawah mereka tertarik ikut dan terlanjur dan adiksi. Benar-benar. Ngomong-ngomong soal promosi ini juga banyak banget content creator atau kayak influencer Nah, gitu coba Nah, itu baru gimana? gimana? kayak nggak tahu, mereka tuh kurang aware soal produknya sendiri atau gimana, karena akhirnya ketangkep polisi kan. Iya. Ada beberapa yang kayak akhirnya ketangkap karena itu ternyata ilegal dan lain-lain. Jadi itu juga mungkin menjadi apa ya, menurut gue ini akarnya juga balik lagi ke literasi informasi Yes. apa namanya, orang-orang Indonesia sih yang masih sangat rendah gitu. Benar-benar. Menurut gue kan dulu jurusannya ilmu perpustakaan kan, jadi gue belajar tuh literasi Oh, informasi. ada ya? Bener, Ada tuh ilmunya ya? ada literasi informasi dan kita tuh masih benar-benar nomor 2 terbawah di dunia karena menurut gue ini juga sedikit banyak ada lagi apa namanya kaitannya gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat kok sampai influencer aja kecelek gitu ya, kayak gue yakin pasti kalau misalnya dia tahu itu ilegal nggak mungkin nggak sih mau
perkara Benar. gue liat beritanya tuh 250.000 fee-nya. Kayak perkara 250.000 ngapain sih gitu kan, Iya. buat sampai di penjara maksimal 6 tahun. Gue baca berita kayak gitu. Oh, iya, Pasti dia nggak mau lah kayak gitu. Lu juga mesti pasti kita nggak mau lah ya kayak Nah, misalnya nah, kayak gitu nah. nggak worth it gitu loh. Benar, Jadi benar. menurut gue ini balik lagi ke itu sih literasi informasi kita yang masih kurang juga. Gitu. Gue setuju banget sih, sama kayaknya memang emang harus ada dari pemerintahnya membuat kebijakan-kebijakan gitu yang bersinergi sama yang lain-lain juga. Jadi nggak cuma dari Kominfo doang ya kan, Iya. tapi Ada bantuan masyarakat juga bener, namanya. jadi nggak cuma dari atas doang kayak dari pemerintahannya, tapi masyarakatnya juga harus lebih aware Andil. juga. Iya, iya. Sekarang udah ada satgasnya juga kan bisa Iya. ngelaporin banknya, terus ngelaporin nomor telepon segala macam itu bisa Iya. dilaporin loh sekarang, bisa bantuin pemerintah ternyata kita. Iya, iya. Iya, benar juga. Tapi tim Teras Negeriku juga udah menyiapkan video kedua nih. Oke. Kita bisa Oh, iya. react lagi nih, menarik nih. Oke, kita lanjut ke video kita lihat kedua lagi guys. ya. Video kedua ini ya. Apa penyesalan terbesar yang kamu alami dari kasus ini? Mungkin ada 2 lah mobil mewah tuh. Bebas sebut nggak pemereknya? Camry sama Alphard deh saya sebut aja. Itu wing hilang. Karena kamu pakai buat judi. Ya, Camry sama my Alphard. God, buat judi Buat judi online. online. Tapi- Jadi memang kayaknya judi online ini nggak cuman lapisan-lapisan kalangan yang menengah ke Menengah ke bawah, bawah, tapi ternyata kalangan atas pun juga main si judi Orang online juga ini. ada bermain ya di Gila sini. ya. Terus ngomongin tadi soal adiksi itu ya, benar sih. Gue tuh baca ada dari American Psychiatrist Association, katanya itu ada beberapa aspek yang emang mempengaruhi kenapa orang itu mau main judi, terutama online gambling ini ya. Karena kalau dari biologis tuh katanya kalau kita main judi ini itu tuh ngerilis dopamin yang bikin kita tuh seneng gitu loh, kayak adrenalin rush gitu. Iya, iya. Terus kayak secara psikologis juga kadang ini tuh jadi sebuah escape buat kehidupan yang pahit gitu. Di Iya, di iya, jurnalnya iya, tulisnya iya, gitu. Kehidupan pahitnya kayak aduh hidupnya mungkin pahit dan mungkin gak sesuai ekspektasi yang dia mau. Akhirnya dia tuh nyari escape, short escape yang akhirnya membahayakan dirinya lagi kayak gini sih gitu. Iya, 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 iya. Selain rugi material juga banyak juga dampak yang lain nggak sih? Bener, Pernah- dan pernah denger nggak sih dampak-dampak lain? dampak yang paling parahnya itu. Jadi ada pengadilan dari Bojonegoro itu bilang kalau ternyata judi online ini menyebabkan banyak banget dampak perceraian. Jadi ngaruh juga ke rumah tangga gitu. Pasti lakinya judi kan? Pas nggak tahu laki, nggak tahu cewek, nggak tahu anaknya bisa ya. semuanya, bisa semua ya. semuanya. Semua bisa Jangan kena nih. sekeluarga lagi nih. Iya, Aduh, makanya. jangan ya, bahaya. Keluarga main Kacau sih judi kalau udah online. sampai cerai ya. Gue juga baru tahu tuh info-info kayak gitu tuh. Iya. Dan ini speaking of judi, Ya. ternyata sekarang udah menengah ke atas ya yang naik. Yes. Udah menengah ke atas. Oh, gue kira gimmick guys. Gue bingung nih ini mau ini nggak? Iya, mau gue sapa atau nggak Oh, nyala kali? gitu. Halo. Halo Kak. Oke, Kaget lanjut juga lanjut. ini. Iya. Iya, Jadi oke. tadi gue kira tuh awalnya sampai sekarang menengah ke bawah doang, ternyata menengah atas juga ya Atas judi online. juga. Wah, berarti bener ngerilis dopamin dia. Benar. Dan Dan itu adiksinya kan- juga tinggi kan. Masuknya juga ke financial kan, dan based on riset juga memang kenapa banyak orang yang cerai itu nomor pertamanya adalah dari finansial juga gitu. Iya. Terganggu kan Iyalah finansialnya. pasti udah habis berapa, soalnya bahkan kata Menteri Kominfo aja itu tuh nggak bakal menang tau. Apanya nih? 100% main judi itu kayak awalnya dikasih menang. Iya bener. Akhirnya nggak akan menang. Dan itu udah Emang pasti. settingannya udah Emang kayak settingan gitu ya. kayak gitu. Gimana kalau kita suruh Jerome Pauline dukung judi online biar dia kalah? Kena lagi Kemarin. kata gue Kena gue lagi. ngapain sih kena Ada mulu kutukan gue. Jerome Pauline ya, iya bener juga ya. Iya makanya Oke. udah gitu kan itu sistemnya kalau yang slot kan algoritma gitu kan. Iya. Jadi ya memang kalau lu nggak bakal dikasih menang, ujung-ujungnya Iya. lu bakalan dikasihnya bakal rungkat lah intinya gitu. Iya, algoritma tuh nggak Beda menang. ente-entean. Pokoknya kalau bedanya sama judi bola nih, misalkan kalau Iya. judi bola kan udah lama ya, Iya, judi iya. pacuan Ini kuda gitu. banyak ya bentuknya ya. Gue Iya. jujur gue nggak tahu ada bentuknya apa aja. Ada yang sempat kelihatan juga kan itu bentuknya kayak apa, Candy Crush gitu ya? Iya kayak Really? game-game Iya, ada buah-buah game-game gitu. game Ih, kayak tahu gitu banget kan. sih, duta ini ya? Nah itu gue baca di berita. Soal Iya Seven. dutanya duta ya benar. Tapi gue mau nanya deh, kan emang bentuknya kan banyak kan. Iya. Kalian kan ngerti banget nih. Itu tuh sama saham gitu tuh sama nggak sih? Apa saham juga tuh judi online juga? Apa beda? Beda, kalau Beda ya? saham itu Itu kan investasi kan. Investasi ya. investasi. Kalau ini kan mainannya dia algoritma. Jadi kayak misalkan lu punya sistem gitu. Iya. Lu punya sistem terus lu promoin website lu gitu. Nah, lu bisa ngatur. Ya lu punya sistem, lu punya kuasa ini. Uh. Terus dia bangun sore keluar tuh. Iya, bener. Iya, Dan iya, ini menarik, gue menarik. juga pengen ini sih sebenarnya pengen tahu juga tuh, dan menurut kalian berdua kan sekarang juga lagi banyak orang-orang yang
dapat pekerjaan ilegal ke Kamboja atau ke Oh, Laos benar. gitu kan. Iya, Untuk jadi benar-benar. admin judi online Benar. gitu. Sumpah teman gue ada yang kayak gitu. Serius? Ke Kamboja. Kamboja. Ke Kamboja, nggak Itu di TikTok pulang-pulang. tuh rame tau, serem Iya. banget katanya di sana. Serem banget Really? akhirnya kan di sana kayak dieksploitasi kan, nggak beneran kerja, Iya. bener kayak gitu dan dipersulit kayak katanya paspor ditahan lah segala macam, jadi Iya. serem banget sih bakal kayak gitu. Soalnya itu digadang-gadang jadi kayak Las Vegasnya Asia Tenggara kan. Oh iya, serius. Beneran ada Gila. julukan itu. Udah kayak sampai ada julukan itu. Iya, cuman setahu gue juga ada otoritas terkait di tempat situ tuh ini nggak membiarkan juga, sampai katanya ada satu kota yang jadi kota hantu sekarang karena udah dilarang sama pemerintah Kamboja. Itu jadi rata-rata apa ya, bilangnya bandar atau apa ya, pokoknya investor lah ya, itu investor lah. dari Cina katanya, jadi pada balik gitu, benar-benar jadi kota mati katanya gitu. Oke. Aduh, serem ya. Ngomong mulu aus nggak sih? Aus. Mau dong, ada. ya? Mana ya? Ngope. Agak deg-degan soalnya kita ngomonginnya pinjol sama judi Iya. online ini. Nah, Oke, ini widih. kita langsung sambut ada Chef Juna nih. Wah! Chef, silakan, Chef. Mohon maaf, kok Chef Junanya yang tadi pinjol ya? Iya bener. Iya. Mukanya cocok Pensiun lagi. Masak. Ini mohon maaf ngalangin kamera. Blok Canda aja, ya? Chef. Blocking. Blocking. Minum ini. Ini ya. Lo yang itu dong, yang ini iya, gue. iya. Thank you ya, Lutfi ya. Oh, mau di, diseruputin jangan, gitu. udah mandiri kok gue. Iya. Aduh, Tempe gue boleh makan gak nih? Sikat. sikat. Dah, gue ntar aja. Ya gigit. Iya, nyebelin ya. Kayak adu nasib jatuhnya. Sorry ya, ini nggak ada yang tahu. Karena Iya. semuanya tempe. Cakep. Gila. Tapi ngomong-ngomong masalah tahu, Iya. tahu tuh makanan dari Jepang loh. Yang bilang dari Cinangneng siapa? Enggak, gue mau ngelawak nih. Takoyaki, kenapa sih nggak ada yang tahu? Sedih banget. Oh, takoyaki. Tahunya Jepang. Tahunya Jepang. Oh ya harusnya gitu ya jokesnya ya. Iya, Karena maksudnya tahu- gua nggak ngajarin maksud Oh, gua, iya. gua Nah, nebak. inilah bahayanya pinjol, teman-teman. Oke. Udah merusak otak dan Iya. juga Dan merusak syaraf. Oke, kita lanjut ya. Nih video yang selanjutnya. Ini gila ya, 5 fresh graduate itu nggak lolos kerja karena terlilit pinjol. Lalu ada lagi utang dari 600.000 yang membengkak jadi 31 juta. Dan yang bikin gua kaget berdasarkan data, milenial dan Gen Z itu jadi penyumbang terbesar kredit macet pinjol sebesar 1 triliun dengan total utang 43 triliun rupiah. Jadi ini alasan kenapa kalian jangan pernah ambil pinjol atau pinjaman online. Yang pertama, secara regulasi, kebanyakan platform pinjol itu jelas ilegal. Jadi secara operasional mereka itu tidak ada legalitasnya. Yang kedua, bunga dari aplikasi pinjaman online itu terlalu tinggi dan cenderung menggulung terus. Dan ini menjadi resiko kalau kalian nggak bisa bayar. Dan itulah yang terjadi kepada AF, di mana utangnya berawal dari 600.000 menjadi 31 juta rupiah. Yang ketiga itu penyalahgunaan data pribadi. Karena ketika kalian mengajukan pinjaman di layanan pinjol, kan kalian biasanya itu akan dimintai dokumen terkait data pribadi. Dan apabila pinjol itu ilegal, maka besar sekali peluang data pribadi kalian itu akan disalahgunakan. Jadi stop pinjol. Salam cuan. Tapi gue ada, tau gak sih, ada kayak cewek nge-share gitu di sosial media, katanya ada orang aneh gitu. Jadi dia bilangin si mantannya ini katanya kayak punya ketertarikan sama orang-orang yang foto sama KTP. Oh my god. Itu aneh banget, kayak bentuk scam yang aneh banget. Jadi kayak aku tuh suka banget liat kamu foto sama KTP gitu. Oh, tapi ujung-ujungnya buat pinjol. didaftarin pinjol. Serem banget gak sih? Aduh, kasihan cewek-ceweknya sih ya. Tapi untungnya emang dia sadar sebelum itu kayak ini orang aneh, tapi itu udah pacaran jadi kayak tega banget gak sih? Wah itu Tapi itu- creepy sih, Sakit itu ya. creepy, itu Sakit sakit ya. sih. Tapi pinjol, tapi kayak dari judi online mungkin akhirnya jadi pinjol ya. Dan pinjol tuh emang juga bahaya banget, parah yang tadi lo bilang adiksi minjem duit juga kali ya, Benar, dapat duit. benar. Lo yang bilang adiksi Iya, ya tadi. kita komat dulu kali ya. Yang soal fresh grad itu ternyata tuh sekarang juga HRD tuh mentingin banget tahu soal BI checking ya. Iya. Jadi tuh serem banget sih kalau kita akhirnya nggak bisa kerja gara-gara BI checkingnya jelek. Iya. Ya track recordnya mereka di track, maksudnya kan transaksinya ABC apa enggak gitu Iya, kan, iya. ada penunggakan apa enggak selama dia hidup gitu kan. Iya. Tapi ya tadi bener tuh milenial sama Gen Z tuh paling rame di judi online, Iya, apalagi iya, sekarang kan gitu. Iya. Sekarang banyak juga promo-promo judi online itu yang menyasar ke anak-anak e-sports atau pro player gitu Oh, kan, lagi gitu. live stream. Iya. Oh, karena suka muncul iklannya ya pas lagi Donasi-donasi main orang ya. live stream, kan sampai kemarin kan tempat Ferry Irwandi juga speak up kan tentang hal itu kan. Akhirnya sekarang difilter tuh
Jadi yang website-nya misalkan bola bla 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 atau Filternya enggak Paris apa Lagos? bukan Instagram itu. Sanrio. Instagram. Saya tahu sih apa sih namanya? San Antonio. Rio de Janeiro. Gue tuh Jakarta yang hitam putih. Itu Tokyo. Itu Tokyo. Jakarta yang Apa sama dia lo? agak kuning. Gila. Anaknya filter nah. Terus boleh lanjut. Ya, waktu itu si Ferry Irman itu mulai speak up karena donasi-donasi itu udah mulai bahaya lah ya, karena donasinya bisa gede banget sampai 100 juta, 200 juta, bahkan 1 miliar kemarin kan ke Reza Arab tuh. Nah, akhirnya setelah difilter kata-katanya itu dari websitenya, sekarang udah mulai streamer-streamer tuh udah mulai lebih wise lah untuk ngebuka donasinya mereka. Jadi nggak semua orang bisa ngedonasi ke mereka. Jadi difilter tuh ada websitenya AIUEO, mereka harus tulis dulu, baru diklik enter, baru dia nggak bisa ngedonasi ke si streamer ini karena udah difilter duluan. Gitu. Preventif lah sekarang. Ya. Tak semudah segampang itu. Segampang itu ya. Tuang Gimarito ya. Begitu menarik sih, sekarang. tapi emang si pinjol tuh misalkan kayak lo bulan pertama nih lo minjem sekian ya kan, nanti lo bayar pakai bunga nih. Iya. Tapi nanti ketika lo udah kelar di akhir tuh lo harus bayar lagi semua bunganya. Jadi memang kenapa bisa semembengkak itu karena emang lo dikuras abis-abisan sih. Bunga yang gue percaya itu cuma bunga Citra Lestari soalnya. Aduh, Sama kalau bunga gue nggak Zainal. percaya soalnya semua bunga itu bunga palsu. Gimana ya bunga palsu? Maaf ya, bukan bangkai. bunga bangkai ya. Halo Bunga @istri_bcl boleh. Follow nama Lutfi. Oke, yes. Kalau gitu langsung aja kita lihat lagi nih ada video yang selanjutnya. Ini dia. Oh, ternyata videonya banyak. Banyak nih. Bandar judi itu pasti untung. Kan diatur bisa menang. Oh, jadi kalau orang main judi udah pasti kalah. Kadang dia menang tapi bukan karena dia jago main, tapi lagi dikasih. Maksudnya dikasih? Ini dia menang dulu gitu. Dikasih menang. Kalau ada bedakan ya, kalau pemain dia menang karena lagi dikasih, bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih itu udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang. Jadi memang udah disetting semuanya tuh. Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin. Tapi orang kaya karena judi ada tapi kan? Jarang. Makanya lihat yang tadi sempat ngobrol Ocean Eleven. Mereka orang-orang pinter kan. Main judi nggak? Enggak, ngakalin judi. Oh, ngakalin judi. Ngakalin kan? Makanya dikejar, ditangkap mereka. Gitu. Yang benar-benar cerdas antara dia jadi bandar atau ngakalin sistemnya. Oh. Enggak, izin ya. Player itu hanya pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandarnya. Loser enggak ada. Jadi benar-benar jadi kaya dari sebagai player ya. Nggak ada. Ini rahasia umum nggak sih? Kalau misal orang orang ke tempat judi, udah pasti bandar judinya menang, itu rahasia umum nggak sih? Rahasia umum. Nah terus kenapa orang datang tempat judi kalau dia tahu dia kalah? Satu, toh saya nggak mungkin bisa jadi bandar nggak semua bisa jadi bandar judinya. Dua, dari 10 yang main memang 8 kalah 2 menang. Tapi biasanya manusia ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Iya benar. Di psikolog. Tadi juga kita bahas. Yuk para penjudi. Apakah kalian serius benar-benar berpikir bahwa pembuat mesin judi itu dengan sengaja pengen bagi-bagi duit dengan cara bagi-bagi kemenangan kepada semua playernya? Ya. Karena kalau mereka emang sengaja niatnya bagi duit, yang mereka bangun rumah, lembaga, zakat, infak, sodako. Ya. Itu poin tuh ya guys. Itu poin banget tuh. Sekarang pinjol itu rata-rata didominasi sama orang yang dipakai buat judi online. Jadi perputarannya lubang ya. Kayak paradoks udah. Lu pinjol, KTP foto, habis itu lu puterin lagi buat judi, lu kalah, lu pinjol lagi, pakai lagi buat judi. Misalkan lu menang, lu pakai duitnya buat kehidupan lu, terus lu pengen judi lagi, lu pinjol lagi, terus pinjol yang awal gimana? Benar-benar. Tapi juga maksudnya kayak kalau emang premisnya itu kita judi online untuk dapat keuntungan, haram nggak sih maksudnya kalau di agama yang gue percaya? Di agama iya. Haram dong, maksudnya kayak kenapa nggak? Kalau emang ada modal itu ya dipakai kerja aja yang benar gitu loh maksudnya. Bisa modalin modal buat sedekah kan, kalau di agama yang kita percaya balik lagi kan. Iya, daripada kita sedekah ke bandar kan ya. Jangan dong. Iya, sebenarnya mungkin yang jadi toksiknya itu ketika lu pinjol terus diputerinnya ke judi online itu. Benar. Iya, tapi menurut gua lo mau ada pinjol pun itu udah sulit sih, kayak diusahakan mungkin kalau emang mau minjem duit coba ke orang yang lo percaya. Karena kalau dipinjol tuh bunganya gila banget. Iya sih, benar. Bunganya tinggi ya. Bunganya tinggi. Mungkin ya perusahaan-perusahaan itu membuat aplikasi-aplikasi pinjol itu
untuk market-market yang memang udah disasar sama mereka gitu. Mereka tahu kalau di Indonesia nih, khususnya ya orang-orang ya menengah atas, menengah bawah juga, psikisnya tuh bisa gue kenain nih pakai aplikasi kayak gini gitu. Jadi mereka edik kan. Udah gitu sekarang aplikasi 5 menit cair duitnya. Iya, serem sih. 5 menit cair tuh serem banget sih. Serem banget. Terus kalian pernah ini nggak sih, ada cerita mungkin pernah denger tentang gimana penagihan pinjol yang serem-serem itu? Oh my god, ada banget. Serem banget. Ada banget. Jadi temen gue dia pernah, ini sebenarnya jahat banget sih. Cerita dikit nggak apa-apa ya. Dia tuh banyak juga nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, ini masih panjang ya. Berapa part? 200. Jangan dong. Bikin duit ya. Lu udah copot lagi. Jangan dong, say. Tapi emang seserem itu karena si pinjolnya itu tuh dia mengintai dulu, mengintai rumahnya. Kalau dilihat orang-orang udah pada cabut, kalau kayak dia, jadi dia bisa berhari-hari mengintai rumah itu, ditekin satu orang ada dalam rumah nih misalnya nih, yang lain udah pada cabut. Itu kayak digedor-gedor, teman gue sampai kayak gitu soalnya orang tuanya ditungguin sampai keluar, teman gue sendirian di rumah, pintunya digedor-gedor sampai dia panik. Sampai akhirnya teman gue sempet kepikiran saking dia paniknya, mungkin main psikisnya juga ya, dia sampai mau minjem duit buat bayar tuh pinjol. Padahal yang minjem duitnya itu adalah si pacarnya, pakai nama dia. Makanya bijaklah dalam berpacaran, guys. Complicated banget jadinya. Serem sih. Serem sih yang kayak gitu, yang peleter juga punya. Peleter juga serem sih. Sering kayak pinjem pakai akun lu dong gitu-gitu. Serem banget ya. Maksudnya kita abis itu amnesia ya. Habis itu hilang. Habis itu hilang. Tapi ngomongin pay letter ya, sekarang tuh gue sebel banget kalau kayak gue liat di aplikasi gitu. Ini kenapa yang pay letter duluan yang paling atas ya? Gue juga sering banget kayak gitu. Iya kan? Tiba-tiba kayak udah dibayar terus pakai pay letter terus habis itu gue lupa terus kena bunganya. Misalnya udah lewat 3 hari 2 hari. Padahal tuh nggak pengen pakai pay letter, cuman tiba-tiba otomatis payment methodenya tuh langsung ke pay letter itu. Iya, itu nyebelin sih. Oh iya kan. Di aplikasi oranye itu ya? Banyak gak cuma orang, hijau juga. Hijau juga. Jadi kayak kenapa kita semuanya diarahkan untuk meminjol gitu ya? Karena menguntungkan untuk yang mereka-mereka. Jadi conspiration ya. Bayar nanti aja deh gitu ya. Aja deh. Cuman itu juga kalau itu kan yang secara langsung ya. Kalau yang di dunia maya juga nggak kalah serem ya tau. Pada di doxing kan, data-data dirinya disebar. Oh iya tuh. Terus yang kayak, gue nggak percaya sih yang bilang iya kak kontak kakak jadiin apa sih jaminan kontak darurat ya jaminan gitu. Kayak nggak mungkin nggak sih, pasti itu buat semua kontaknya dibilangnya jaminan gitu. Karena kadang gue juga kayak misalnya pernah ada yang gue nggak deket banget gitu loh, misalnya teman gue tiba-tiba kayak jadi jaminan, kayak nggak mungkin banget ya langsung gue gitu yang jadi jaminan gitu kan. Jadi pasti itu semuanya digituin. Cuman ya mungkin orang yang nggak berpikiran kayak lu gitu, dia mikirnya jadi kayak wah gila nih orang, gue dijadiin jaminan padahal kita nggak kenal banget. Oh iya mungkin ya. Itu atau mungkin jangan-jangan lo selama ini nganggap gue sahabat gitu, enggak ya? Ternyata nggak berbalik ya. Biasanya jadi romantis tuh. Iya nggak berbalik. Kita bikin romantis lewat video yang satu ini. Kita lihat lagi nih. Ada lagi nih videonya. Kita next ya. OJK bakal blokir rekening orang yang terdeteksi pernah bermain judi online. Ini menarik nih. Seriusan bakal diblokir? Buat apa? Kan rekening orang yang suka main judi biasa nggak ada isinya. Saya sama CNBC dan IDX Channel. Ternyata pemerintah emang lagi berusaha banget buat berhentiin judi online. Soalnya transaksi judi online di Indonesia aja sampai 200 triliun. Makanya Kominfo udah nge-take down 60.582 konten judi online. Banyak juga. Kalau kamu lihat masih ada, berarti jumlah totalnya lebih banyak lagi. Kominfo juga kerjasama sama OJK buat ngeblokir rekening orang yang main judi online. Sejauh ini udah 4.000 rekening lebih yang kena blokir, dan kelihatannya akan lebih banyak lagi karena dari pihak bank juga akan ngelaporin kalau ada transaksi yang mencurigakan. Ini keren nih, semua kerjasama supaya judi online di Indonesia bisa hilang. Kalau rekening udah diblokir, ya rekeningnya kekunci, uangnya nggak bisa diambil, nggak bisa transfer. Makanya nggak usah lah judi online, karena selain diblokir pemerintah, orang main judi online juga diblokir sama teman-temannya. Soalnya kerjaannya pinjam duit mulu. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Batiknya agak ngetat ya. Karena duduk. Tapi slim fit ya, gue liat-liat tadi agak gerah gitu deh ngomongnya. Tapi menurut kalian, apakah dengan cara memblokir yang Bang Gerald bilang ini tuh bakal efektif nggak sih? Kalau gue enggak sih, belum. Karena membukukan rekening tuh sama aja kayak lu nge-freeze rekening yang itu belum sepenuhnya dia salah gitu kan. Rekening dia nggak cuman untuk judi, nggak cuma untuk judi doang, itu kan hal yang dibutuhkan secara lu rekening pribadi, itu privacy gitu kan, lu bisa hidup pakai rekening lu sendiri tiap harinya segala macam. Jadi ya memang belum seefektif itu gitu. Iya, gue setuju banget sih karena orang Indonesia itu banyak banget akal-akalannya.
misalkan rekening lu di freeze nih, bisa aja ntar kayak bikin suatu kayak baru akun baru atau mungkin COD-an buat ngambil duitnya atau gimana kan kita nggak tahu ya kan. Kayaknya kurang efektif sih. Jadi kalau kayak untuk diberantas kayaknya bukan di sisi yang itu tapi lebih ke roots-nya lagi gitu kali ya, lebih ke atasnya lagi gitu. Menurut gua korupsi iya harus di freeze karena kan transaksinya kan emang harus di track kan dari mana korupsinya kan. Kan kalau korupsi banyak yang pakai cash juga tau. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya kan itu akal-akalannya lagi. Iya akal-akalannya lagi. Pasti ada lah, itu mah pasti ada Iya. sih sebenarnya. Cuman kalau memang kita ngelihat dari segi tracknya ya itu sih Jokowi itu buat apa? Jokowi buat Satgas sudah blokir ribuan website dan juga rekening. Ini maksud gua, baru gua ngomong-ngomong. Jadi menurut gua blokir itu lebih banyak website lebih baik. Iya. Karena website itu kan ya mungkin dia bisa bikin baru tapi kan dia harus bayar lagi domainnya segala macam Iya, kan. betul, Cuma kalau bener. memang website-nya dulu roots-nya dari awalnya udah nggak ada, ya nggak bakal ada juga. Nggak akan ada pemain kalau nggak ada tempat mainnya gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya kita menyasar orangnya, menurut gue juga kurang tepat karena kan sebenarnya mereka tuh butuh bantuan tahu secara psikologis ya untuk keluar dari adiksi mereka untuk gambling ini. Harusnya lebih dibantu, mungkin belum umum juga nggak sih di Indonesia tentang kayak pusat-pusat rehab tapi bukan buat narkoba tapi itu untuk adiksi judi itu atau menarik banget sih. adiksi misalnya alkohol atau adiksi kalau di luar negeri kan banyak kayak support group ada akses untuk ke sana tuh banyak gitu loh buat kita akses. Di sini masih tabu kali di sini masih tabu ya, cuman kayaknya itu juga menarik sih nggak sih kalau kita kayak ada center-center rehab untuk orang-orang punya adiksi gitu. Tapi bukan, karena adiksi bukan narkoba doang kan. Adiksi itu ada pornografi, ada alkohol, ada yang lain-lain, itu adiksi juga dan harusnya treatmentnya itu sama dengan narkoba sebenarnya. Adiksinya ya, maksudnya ada rehabnya gitu. Menurut gue instead kita blokir, harusnya kita bantu mereka untuk keluar dari situ. Iya, balik lagi jangan cuman kalau blokir itu kan wewenang dari pemerintahan kan, tapi bikin kayak suatu lembaga juga yang bisa ngebantu si masyarakatnya. Yang tadi juga literasi yang lo bilang kan, dari literasi itu. Menarik sih, bikin kayak gitu. Lu juga setuju dengan pemblokiran itu? Gue ya sebenarnya setuju aja kalau itu banyak langkahnya. Jadi cuma bukan langkah yang itu doang. Kayak tadi yang lo bilang, bener tuh tadi yang langsung ke websitenya, ya kan. Terus juga bikin rehab dan lain-lain. Kalau menurut lo gimana? Iya menurut gue sama satu lagi sih, promosi dari content creator atau influencer yang marak banget sekarang. Tapi sekarang udah banyak yang aware ya untungnya ya. Apakah begitu? Banyak, bukan begitu Pak Lutfi? Pernah ditawarin juga Pak Lutfi? Pernah nggak? Pernah ditawarin. Nah kan pasti pernah kan? Pasti pernah. Tapi saya ambil. Jangan dong. Tapi cicilan rumah belum kebayar nih, gimana ya? Tapi nggak secara gamblang, makanya gue bilang literasi informasi penting ya, karena kita harus benar-benar kayak nyari tahu. Itu mereka nggak mungkin kayak, guys, jadi gue tuh pinjaman ilegal nih, tolong promosiin gue. Saya emang bikin agak rungkat kok. Nah gitu kayak nggak mungkin, dan pasti kan dibungkus dengan kata-kata PR mereka, dibungkus dengan copywriting yang baik, yang segala macam gitu. Itu S3 marketing ya? Nah itu pasti ada gitu, dan kita yang harus hati-hati sih memilah dan memilih juga gitu. Kayak case-nya juga hampir sama donasi tadi kan. Kita harus tahu juga kayak istilahnya kan kita sebenarnya nggak tahu apa-apa ya kalau misalnya mau dibilang kayak gitu, tapi kan ntar baliknya publik ngeliatnya ya tetap kita yang ignoran gitu karena kita mempromosikan, tetap kita yang salah gitu. Tapi gue penasaran deh, kata-katanya tuh apa, terus caranya tuh gimana gitu. Pasti kayak dari Michelle atau dari Ruby, namanya kan nama-nama bagus tuh, nama-nama bule biasanya. Nama admin. Betul, Michelle, ya kan, Jessica. Michelle, Mabel, The Beatles. Oke. Terus? Oh iya tahu Michelle itu kan, iya tahu. Yang ada. Iya betul. Lagunya narik nafas gitu, keren banget ya. Terus anyway. The Beatles-nya gimana tadi? Enggak dong. Oh, salah ya? Enggak. Michelle. Sama aja. Obama kan? Panjang dong. Itu bininya. Terus kesimpulannya? Tadi lu mau ngomong apa ya? Gue lupa lagi tadi lu mau ngomong apa ya? Tadi nggak maksudnya cara dia approach lu gimana? gimana? Iya benar. Benar. Cara approach lu tuh gimana sampai kok bisa influencer nih kayak bimbang dan bingung ini sebenarnya kayak judi online atau bukan atau gimana? Itu sih yang pertama, kata-katanya tuh kata-kata yang terstruktur baik gitu loh, bukan yang kelihatan dari awal udah kayak nggak jelas orang kan. Ada yang bener-bener yang mainkan, itu kita nggak jelas gitu. Ada yang kayak emang langsung invite buat main gitu, itu kan itu udah jelas ya kayak ini udah nggak benar. Tapi ada yang bener-bener kayak kita punya platform ini, tapi ini beda sama platform lain gitu. Mereka tuh nggak misleading bilang kayak kita udah di bawah OJK itu enggak, cuman maksudnya
kadang tuh dibikin yang kayak iya kita bedanya ini kan, kalau biasanya kan gini kan platform ini kan begini, kalau kita begini gitu. Dijelasin kayak dijelasin gitu. perbedaannya. Dijelasin perbedaannya. Dia tuh spesial gitu. Buaya banget ya. Nah itu. Nggak kayak yang lainnya, ini berbeda Ini gitu. berbeda. Aku tuh kayak gini ke kamu doang tahu gitu. Ya. Itu mah mantan siapa tuh kayak gitu. Aduh. Oke, kalau gitu kita udah ngobrolin tentang judi online dan pinjol berapa ya, sejam mungkin ya. Kita udah ngobrolin dari A sampai Z, dari akarnya sampai ke impact-nya segala macam. Kalau terakhir deh gue pengen nanya ke lo berdua, kalau misalkan memang di Indonesia lagi darurat pinjol nih ya, maksudnya sampai 321 triliun gitu. POV lu 327, kalau 321 beda lagi kasusnya. Oh, beda ya? Iya, itu si ini yang kemarin ya. Beda kasus. Beda kalau kasus. 300 tadi 27. Kalau 321 beda kasus. Maaf, cuma beda 8 triliun, tapi ya itu impact-nya besar bagi saya ya. Bedanya 6 doang. Maaf. 6 T doang. Oh iya, 6 T. Kita kan bisa kan 2M. Makasih Mas. Iya bener. Project thank you. Iya. Gimana? 327 triliun. Menurut kalian impact-nya ke masyarakat dan apa tips dari kalian untuk menghindari pinjol buat para masyarakat yang belum teredukasi? Dari lu dulu deh, siapa namanya? Diba. Kalau dari gue, pertama harus aware dulu kalau pinjol tuh ujung-ujungnya udah pasti nggak baik gitu. Udah pasti akan nggak cuman ngerusak finansial lo, keluarga lo, tapi benar-benar ngerusak kepribadian lo, masa depan lo, semua itu akan hancur. Jadi hubungan lo sama teman-teman lo. Jadi jangan memberikan satu adiksi yang enak. Tadi kan lo bilang ya dopaminnya akan keluar untuk bisa menang, dapat duitnya, terus kayak lo menang dan lain-lain. Jangan kemakan sama hal-hal yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau gue ngomong kayak gini pun belum tentu orang-orang itu akan mendengarkan ya. Karena terdengarnya sangat teori ya. Karena terdengarnya sangat teori, akan susah dipraktekkan. Tapi sebisa mungkin dihindari, dan yang paling mudahnya hindari kayak lo gaya hidup yang berlebihan ya kan, kalau masalah pinjol ya. Kalau kalau beli sesuatu tuh yang sesuai sama kemampuan lo aja, karena semakin lo kecanduan untuk membeli hal-hal yang terus-terusan standarnya makin tinggi, lo akan cari gimana caranya biar dapet duit ya kan, dan jadinya lo pakai cara yang instan. Jangan sampai kayak gitu deh. Jadi kalau bisa beli sesuatu tuh harus cash, nabung dulu, jangan sampai pakai pinjol. Nabung ya, gue setuju banget sih sama Kak Diba. Benar-benar mungkin nambahin dikit aja, kalau soal adiksi ini get help sih guys ya. Harus benerin dari diri kalian, jangan nyalain lingkungan, jangan nyalain orang lain. Coba lihat ke dalam adiksinya, yuk jangan cari unhealthy escape gitu loh. Cari yang misalnya, kalau misalnya kalian merasa butuh hiburan atau sesuatu yang ngerilis dopamin, kalian bisa olahraga, kalian bisa ketemu teman, sharing-sharing diskusi yang lebih bermanfaat gitu sih. Gue setuju banget sih. Nah, kalau misalnya kita resah nih ya, kita udah sadar, tapi ada nggak sih andil kita sebagai masyarakat gitu ya buat mungkin membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah ini gitu Kak? Ada. Kalau di Indonesia itu, kalau misalkan kalian ibaratnya pengen ngobrol jauh lah, sharing-sharing tentang judi online atau terlibat masalah atau problem apa yang kalian hadapi sama judi online, kalian bisa cek. Yang pertama ada aduankonten.id, terus aduannomor.id, sama yang ketiga cek rekening.id. Nah itu buat aduan judi online guys. Enak ya pakai kacamata itu, bisa nyontek ya, bisa baca ya, nggak kelihatan matanya. Ya walaupun minus juga sih sebenarnya, nggak ada minusnya kan. Oke. Jadi gitu, jadi akhlak enggak? Aduh, enggak, jangan itu juga, dong. itu dulu. Itu Sekarang udah bener kok, alhamdulillah. Yang penting jangan minus rekeningnya ya. Jangan dong, harus surplus terus ya, amin. Kan saya ini foto gini. Oh iya, apa tuh maksudnya? Emang maksudnya Jakarta. Oh Jakarta, iya. Thank you ya Lutfi ya. Makasih. Oke, jadi seperti itu ya guys. Terima kasih banyak ya Lutfi kasih udah banyak, diundang di sini. Wow. Thank you banget Diba sudah menemani saya di hari ini. Diba Dika. Iya, double D. Double D. Jadi seperti itu ya. Kita di sini seperti biasanya ada pesawat lagi. Walaupun kita di sini ada di bawah pesawat, tapi kita masih semangat buat mengedukasi kalian tentang obrolan kita tadi ya, tentang judi online gitu. Jadi ya tadi udah disimpulin sama Lutfi sama Diba juga. Gue setuju sama mereka. Basically ini adalah permasalahan yang cukup darurat untuk Gen Z dan juga millennials. Mau kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, kalian harus tetap menghindari pinjol, apalagi menghindari judi online ya, karena itu lubang yang nggak akan pernah selesai di Indonesia kalau bukan kalian atau diri kalian sendiri. Lingkaran setan ya Kak? Yes. Bukan. Bener dong, lingkaran setan. Oh, karena akan disebut paradoks. Oh iya benar lingkaran setan. Pinjol nih, efek pinjol nih. Dulu.
Oke, sekarang udah tobat. Oke teman-teman, jangan lupa buat subscribe podcast Listen di Teras Negeriku, dan juga kalian semua di sini saya berterima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga kalian teredukasi dan terhibur sama konten ini. So teman-teman, Nandika pamit, Dipa pamit, juga pamit. Lutfi pamit. Sampai bertemu di podcast Listen berikutnya guys. Bye. Hindari judi online. Hindari judi online. Sering-sering mampir ke rumah. Oh iya. Sombong banget. Iya, sombong banget. Sombong amat. Sombong amat. Listen Teras Negeriku.